Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rita. Selamat siang Bu Dian. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat dan semangat untuk mengajar hari ini, Bu Rita. Alhamdulillah sekali nggih. Saya juga sehat Bu Dian hari ini. Nah, Bu Dian, 3 hari yang lalu itu saya kan pernah menyampaikan tentang tugas saya supervisi nggih di kelas Ibu. Nah, siang hari ini kita melaksanakan praobservasi, yang mana harapan kita itu sama-sama bisa berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan Bu Dian untuk melaksanakan supervisi ini. Yang mungkin nantinya ada manfaatnya, mungkin bisa meningkatkan kemampuan Bu Dian dalam akademik, pengetahuan, serta pengalaman Bu Dian dalam proses pembelajaran. Ya. Nah, untuk membuka diskusi atau bincang-bincang kita pada siang hari ini, kalau boleh tahu nih Bu Dian ya, harapannya Bu Dian itu apa dalam pertemuan kita siang hari ini? Ini praobservasi ya Bu Rita, berarti sebelum saya mengajar dan diobservasi oleh Bu Rita, begitu ya. Intinya saya senang sekali sudah diberi kesempatan oleh Bu Rita untuk diobservasi, disupervisi. Kalau untuk harapan saya sebenarnya dengan adanya supervisi ini, dengan diobservasi mengajar saya tahu apa kelebihan dan kekurangan saya dalam mengajar. Sehingga nantinya saya bisa memperbaiki lagi di mengajar saya berikutnya kalau sudah tahu apa saja kekurangan saya nanti. Kurang lebih seperti itu Bu Rita. Baik. Kemudian saya juga ingin berdiskusi ini terkait persiapan saya, ada yang kurang atau tidak begitu Bu Rita. Begitu, iya. Jadi hari ini kita cukup bincang-bincang tentang persiapan terlebih dahulu, tentang eksekusinya nanti ya Bu Dian ya. Iya, siap. Mungkin ada di pascanya nanti. Baik, tujuan kita hari ini adalah terkait persiapan Bu Dian itu, ya. Kalau boleh tahu ini Bu Dian akan menyampaikan materi tentang apa kepada anak-anak ini? Saya sudah menyiapkan ini RPP tentang mapel IPAS tentang keragaman budaya di Indonesia ini Bu Rita. Selain itu juga faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan atau ragamnya budaya di Indonesia. Oh gitu, luar biasa sekali ya Bu Dian ya. Nanti anak-anak juga akan mengidentifikasi mungkin ya, faktor apa banyak gitu. sekali faktor yang membedakan seperti itu. Terkait materi keragaman budaya ini pasti tentunya ada tujuan pembelajarannya ya Bu Dian ya. Betul. Dan Bu Dian, ini tujuan pembelajarannya itu apa yang menjadi tujuan pembelajarannya Bu Dian ini? Nanti kegiatannya dulu ya Bu Rita. Kegiatannya itu anak-anak ada yang mengamati video, ada yang membaca literasi, ada juga nanti yang terakhir itu membuat peta budaya Indonesia. Jadi peta Indonesia tapi diselingi ragamnya budaya yang ada di Indonesia, gitu, tapi tidak semuanya, nanti tidak muat Bu Rita. Jadi sampling saja, ada perwakilan tiap pulau begitu. Untuk tujuannya nanti harapannya nanti setelah pembelajaran itu anak-anak mampu mengidentifikasi ragam budaya Indonesia dan juga faktor-faktor penyebabnya, kenapa kok bisa beragam, penyebabnya apa saja, dan selain itu anak-anak nanti juga bisa mengetahui ragam budaya di lingkungan tempat tinggalnya. Baik, luar biasa sekali ya tujuannya Bu Dian ini. Mungkin nanti anak-anak jauh lebih termotivasi karena sudah bisa mengetahui apa keragaman yang ada di Indonesia serta apa yang keragaman yang ada di sekitar mereka seperti itu. Nah, dari segi tujuan pembelajaran yang sudah Bu Dian jelaskan tadi, mungkin ada area pengembangannya ya Bu Dian ya. Mungkin Bu Dian punya target area pengembangan apa ini? Untuk area pengembangan yang di tujuan pembelajaran saya kan yang pertama itu membaca dan juga menyimak video ya Bu Rita. Iya. Di sini saya tujuannya ingin meningkatkan literasi siswa. Karena literasi ya. Kemampuan literasi anak ini kan minat bacanya juga turun, tidak hanya minat baca, mungkin ya kemampuan menyerap informasi. Nah, oleh karena itu saya untuk tujuan pembelajaran ini kegiatannya membaca dan menyimak video, kemudian anak nanti mencatat
dan juga memahami informasi yang diperoleh. Dengan harapannya anak-anak ini dapat meningkatkan literasi mereka dalam membaca. Kemudian yang kedua, dalam tujuan mengidentifikasi nanti mereka melakukan kerja kelompok, Bu Rita. Jadi nanti ada diskusi dan kolaborasi dengan teman-temannya bagaimana menjawab pertanyaan serta membuat peta budaya bersama-sama. Membuat peta budaya ya, Bu Dian ya. Baik. Bagus sekali Bu Dian, ini sungguh luar biasa. Jadi ada kerjasama yang baik di antara teman-teman satu kelompok itu juga teman kelompok yang lain ya. Oke, jadi area yang Ibu kembangkan itu yang pertama adalah meningkatkan literasi ya, dan yang kedua adalah supaya anak itu bisa berkolaborasi dan berdiskusi bersama ya. Luar biasa sekali ya Bu Dian ya. Kalau boleh tahu ini ya, apa nih kira-kira persiapan yang supervisi nantinya yang sudah disiapkan ini? Yang pertama ini saya membuat RPP berdiferensiasi dan saya mencoba mencantumkan KSE dan budaya positif sesuai yang sudah diarahkan oleh Bu Rita kemarin. Iya. Kemudian selain RPP saya juga menyiapkan lembar LKPD-nya Bu Rita yang akan memandu anak-anak dalam kegiatan belajar, dan juga saya menyiapkan media dan juga bahan yang menunjang pemahaman mereka tentang materi yang saya berikan, termasuk nanti membuat peta budaya itu alat dan bahannya sudah saya siapkan. Dan yang terakhir juga saya sudah menyiapkan asesmennya Bu Rita. Luar biasa sekali ya, alhamdulillah. Nah, dari persiapan yang sangat luar biasa sekali itu, Bu Dian pasti punya strategi ini. Nah, strategi pembelajaran Bu Dian itu mungkin bisa dijelaskan dulu. Untuk strategi pembelajarannya ini saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena siswa saya ini beragam Bu Rita. Jadi saya berupaya untuk memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Bagus sekali ya Bu Dian. Jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan minat belajar siswa yang sangat berbeda-beda ya saat ini ya. Luar biasa sekali, rasanya sudah tidak sabar ingin melihat aksinya Ibu Dian ini dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, setelah mendengar persiapan-persiapan, strategi, juga motivasinya Bu Dian untuk anak-anak terkait alat-alat dan bahannya yang sudah dipersiapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, jadi kira-kira kapan ini Bu Dian akan melaksanakan mengeksekusinya? Kalau rencananya ya Bu Rita sesuai jadwal saya itu rencananya Senin depan, pas ada jadwalnya IPAS ya. Nanti mohon bimbingannya untuk menyiapkan RPP juga LKPD-nya tolong nanti dipantau. Iya, sudah sesuai atau belum mungkin ya sebelum saya tampil nanti. Oke, Bu Dian siap. Jadi besok pada hari Senin yang akan datang ini saya akan di kelasnya Bu Dian untuk melakukan supervisi kelas. Kemudian saya akan melihat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelasnya nanti. Kemudian setelah itu ketika melakukan kegiatan pembelajaran ini kita adakan percakapan atau diskusi kembali yang nantinya mungkin bisa dikatakan pasca observasi ya Bu Dian ini. Dan mungkin nanti juga akan ditemani oleh Ibu PP saya, Ibu pengajar praktik saya Bu Indah, jadi nanti mungkin juga akan hadir. Nah, untuk itu selanjutnya dari percakapan kita siang hari ini mungkin apa ini yang Bu Dian dapatkan dari diskusi kita kali ini, Bu? Dari serangkaian percakapan kita hari ini ya, Bu Rita, alhamdulillah sudah mendapatkan gambaran terkait persiapan saya sebelum mengajar, baik itu RPP-nya, kemudian strateginya, medianya juga, sampai dengan asesmen. Saya juga mohon doanya Bu Rita, semoga saya nanti lancar dalam mengajar. Ya, amin. Dan juga apa yang kita lakukan nanti bermanfaat bagi saya di kedepannya. Amin. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf tadi sudah mengganggu ya kegiatannya. Tidak mengganggu. Dan sudah bersedia berbincang-bincang dan berdiskusi di pra-observasi saya ini.
Sampai bertemu di hari Senin. Siap. Di aksi nyata. Nanti saya akan masuk ke kelasnya Bu Ya. Dian untuk mengobservasi, mensupervisi kegiatannya Bu Dian di sana. Baik Ibu, terima kasih. Semoga nantinya akan bermanfaat bagi kita semua dan juga teman-teman yang lain ya. Amin. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya puasa? Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Siapa yang berani memimpin doa? Yuk angkat tangan. Oh, Mas Amin, pintar. Jadi Mas Amin memimpin doa supaya pembelajaran kita nanti lancar. Sekarang Bu Rana ingin bertanya. Kalian ini tinggal di negara mana, anak-anak? Indonesia. Indonesia itu banyak sekali pulaunya, dari Sabang sampai Merauke, sampai ada lagunya juga. Kalian tahu tidak apa saja makanan khas yang ada di Indonesia? Angkat tangan. Yang tahu? Kevin? Gudeg. Gudeg dari mana Mas Kevin? Dari Jogja. Pasti punya saudara di sana ya Mas Kevin ya? Oh tidak punya, tapi tahu ya. Mbak Kesia? Pempek dari mana? Palembang. Ini di Blitar saja sudah banyak ya. Kalau pempek itu asli dari Palembang. Mbak Suci? Pecel dari Blitar. Inilah ikonnya kota Blitar dan kabupaten Blitar ya anak-anak. Pecel Blitar. Nah, Mbak Citra? Papeda. Papeda dari mana? Dari Papua. Pernah makan apa tidak? Belum. Tapi pernah membaca ya Mbak Citra? Pernah. Nah, ternyata di Indonesia itu kaya sekali dengan makanan khas. Tiap daerah bahkan punya. Ada yang tahu makanan namanya brem? Tidak tahu? Brem tahu? Ada yang pernah makan brem? Nah, Mbak Arum, brem dari mana? Tahu tidak? Brem itu makanan kalau dimakan langsung lumer di mulut. Nah, itu dari Madiun. Nah, jadi Indonesia itu kaya dengan budaya. Nah, hari ini kita akan mempelajari budaya-budaya apa yang ada di Indonesia. Jadi nanti kita akan tahu di Sumatera itu budayanya apa saja, di Kalimantan apa saja. Terus faktor yang menyebabkan budaya itu kok bermacam-macam kenapa ya? Nanti kita pelajari. Kemudian kalau kita sudah tahu banyak budaya, bagaimana sikap kita terhadap teman yang berbeda budaya? Nah, itu nanti kita juga belajar itu. Siap anak-anak? Siap. Siapkan bukunya IPAS ya anak-anak. Buku tulis dan juga buku paket IPAS disiapkan di meja masing-masing. Alat tulisnya juga. Sudah? Sudah. Nah, sebelum kita ke materi kita hari ini anak-anak, Bu Rana ingin bertanya, anak-anak tahu tidak apa saja keanekaragaman yang ada di Indonesia? Coba siapa yang tahu Indonesia itu yang bermacam-macam itu apanya? Angkat tangan, Mbak Suci. Kebudayaan. Nah, budaya itu banyak anak-anak. Apa ya misalnya kebudayaan itu? Hari. Apalagi? Pakaian adat. Makanan khas. Betul. Tarian. Tadi? Senjata. Rumah. Betul. Bentuknya rumah juga macam-macam. Alat musik. Pintar. Ternyata dari alat musik, rumah, kemudian pakaian, tarian itu tiap daerah berbeda ya anak-anak, tidak sama. Nah, kalau di Bali ada tarian apa namanya? Tahu tidak di Bali apa? Tari kecak namanya. Nah, biasanya pakai sarung kotak-kotak itu. Nah itu dia. Mas Kevin sudah tahu ya. Itu di Bali. Belum di daerah yang lain ya. Kalian tahu tidak
Kenapa kok reno-reno? Mbak Siva? Karena Indonesia luas, betul. Karena Indonesia luas. Ada lagi? Mas Zeta? Karena banyak pulau, pintar. Jadi karena luas dan banyak pulau, bahkan ribuan ya, tidak hanya 1, 2, 3, bahkan ribuan pulau. Oleh karena itu menghasilkan banyak kebudayaan. Nah, sekarang silakan dibuka buku paket IPAS bab 6 tentang kebudayaan. Bukunya sudah dibuka anak-anak, halaman 157. Sudah? Nah, sekarang silakan diamati di halaman 157 ada gambar satu keluarga yang sedang bercakap-cakap. Apa yang dibicarakan? Coba dibaca dulu. Nanti yang sudah menemukan apa topiknya, angkat tangan. Mbak Kesia? Pembukaan Asian Games di Indonesia 2018. Pembukaan Asian Games di Indonesia tahun 2018. 2018. Nah, yang dibicarakan apa lagi selain itu? Mbak Suci, Mbak Ida? Nah, di acara itu banyak kebudayaan yang ditampilkan. Jadi ketika pembukaan itu menampilkan beragam kebudayaan yang ada di Indonesia. Asian Games itu dihadiri oleh beberapa negara. Anak-anak jadi datang jadi satu, kemudian ditampilkanlah banyak budaya di Indonesia. Sudah dibaca semua? Sudah. Sekarang baliknya. Nah, silakan dibaca ya, kita baca bersama. Di situ adalah tentang mengapa budaya Indonesia itu kok beragam. Nah, coba dibaca dulu. Kelompok Kalimantan, jadi kelompok 3. Nah, kelompok Pulau Jawa, ya. Kelompok 2 nanti diletakkan di atas meja ya. Kelompok Maluku dan Nusa Tenggara, siapa yang mau? Mbak Citra. Kelompok Sulawesi, Mas Zeta. Sudah. Kelompok Papua, kelompok Sumatera. Nah, sudah. Sekarang Bu Ratna bagikan kegiatan kita hari ini ya. Nanti masing-masing kelompok berdiskusi. Apa yang akan kita diskusikan? Bu Ratna bagikan dulu. Sudah mendapatkan LKPD semua? Sudah. Di paling atas ada nama kelompok, silakan ditulis nama kelompoknya masing-masing. Semua sudah menuliskan nama anggota kelompok? Sudah. Sekarang kita baca petunjuknya anak-anak ya. Di kegiatan 1 ini nanti kita akan membaca dan menyimak video. Nah, kita baca petunjuknya dulu. Pada kegiatan 1 ini kalian telah membaca teks sederhana maupun cerita pendek serta melihat video tentang keragaman budaya di Indonesia. Selanjutnya diskusikan bersama kelompok tentang beberapa hal di bawah ini. Nanti kita akan membaca bacaan ya di buku paket kalian dan juga melihat di video. Selanjutnya kalian nanti diminta mencari ini ya, apa saja keanekaragaman yang ada di Indonesia. Nah, dari yang kamu baca nanti ditulis di situ ya. Mulai misalnya tadi kan makanannya beragam Bu. Terus yang kedua apalagi yang beragam. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa di Indonesia memiliki beragam kebudayaan? Nah, nanti dijawab. Untuk kegiatan 1 ini ada pertanyaan atau tidak? Sudah jelas semua? Sudah. Nah, sekarang silakan membaca sebentar ya materi yang ada di buku paket halaman 158. Nanti di situ kalian akan menemukan kenapa Indonesia itu kok beraneka ragam. Jadi faktor penyebabnya yang menyebabkan budayanya beraneka ragam. Silakan dibaca dulu anak-anak.
kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. Pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan saat gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan pot merah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari ketak, Papua yang punya rumah adat bernama Menai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Budisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya kan berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya kita jaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana, tulis di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Selesai. Upin-upin. Nah, tadi sudah. Oh, bukan upin-upin. Nanti lagi ya. Dari video yang sudah kalian lihat dan juga setelah membaca buku, coba sekarang
diskusikan dengan anggota kelompok. Ada 2 pertanyaan. Jadi yang beragam di Indonesia itu apa saja? Kemudian pertanyaan kedua, apa penyebab keberagaman di Indonesia? Nah, diskusikan dengan satu kelompok, kemudian ditulis jawabannya di tempat yang disediakan. Ya, boleh banyak, boleh semakin banyak semakin bagus. Boleh, agama kan juga beragam. Agama boleh. Sudah ada masalahnya. Apa saja agama beragam. Nah, diskusikan dengan anggota kelompok ya. Silakan berdiskusi dulu. Ada yang ditanyakan atau ada kelompok yang kesulitan? Sementara belum ya. Macam sehingga kebudayaannya juga bermacam-macam. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok keempat. Ada yang ditanyakan atau mungkin kurang jelas dari pembelajaran hari ini? Ya, ya, sudah jelas. Nanti di rumah silakan mencari kebudayaan yang lain yang ada di Indonesia yang barangkali temanmu belum tahu ya. Silakan mencari di internet boleh supaya pengetahuan kalian tambah luas. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Siapa yang berani memimpin doa? Mas Adi, ayo. Ini Mas Adi. Sudah ya anak-anak, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mejanya dirapikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya kali ini di Pasca Observasi. Saya Mareta Wulansari, CGB Angkatan 11 dari UPTSD Negeri Sawantar 2. Di sini saya ditemani oleh rekan saya Budian Ratna Saputri, yang mana beliau ini adalah guru yang saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan juga saya juga selalu ditemani oleh Ibu Indah Rezat Hanifah sebagai guru pengajar praktik Angkatan 11. Ya. Assalamualaikum Bu Indah, Bu Dian Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. ini? Kabar hari ini bagaimana ini Bu Indah? Bu Dian? Saya juga sehat sekali, Baik, Ibu. alhamdulillah semuanya sehat nggih. Oke, baik, langsung saja di pasca observasi ini saya mengucapkan terima kasih sekali untuk Bu Dian atas kesempatannya dalam kesempatannya untuk saya untuk mengamati pembelajaran yang telah Ibu Dian lakukan. Nah, ini kita langsung saja ya Bu. Baik, Ibu. Ya, jangan tekan-tekan ya Oh, Bu. tidak. Baik, saya tuh kemarin ketika Bu Dian Ratna melakukan praktek pembelajaran di kelas 4 ya.
itu banyak sekali hal positif yang bisa saya ambil, hal positif yang sudah Ibu lakukan. Nah, ini menurut Ibu Dian ini apa yang menjadi momen paling menarik dalam pembelajaran yang sudah Ibu Dian Ratna lakukan? Momen menarik ya Bu Reta, kalau menurut saya yang paling menarik ketika anak-anak itu berhasil menyelesaikan peta budaya dengan waktu yang sekian singkatnya. Terus terang khawatir Bu Reta, khawatir tidak selesai karena kegiatannya banyak. Itu yang kegiatan terakhir itu pas membuat peta budaya, khawatir ketar-ketir nanti kalau waktunya tidak cukup dan anak-anak tidak selesai. Ternyata dengan ya tentu saja saya dampingi ya Bu Reta supaya anak-anak juga lebih cepat selesai. Alhamdulillah selesai dengan baik. Baik, sangat menarik sekali ya Bu Dian Ratna, karena mungkin dalam pengalokasian waktunya yang mungkin dengan begitu singkatnya ya. Baik, mungkin bisa Ibu ceritakan lebih detail ini ya tentang apa yang membuat momen itu menarik bagi Bu Dian Ratna. Jadi untuk kan ada beberapa kegiatan ya Bu Reta. Nah kebetulan yang membuat peta budaya itu yang terakhir Ya. itu selain anak-anak bisa menuliskan budaya-budaya di Indonesia di berbagai pulau, itu tentu saja anak-anak belajar nama-nama pulau di Indonesia. Selain itu, ketika nanti menempelkan di depan, itu anak-anak kan juga harus tahu letaknya pulau ini di mana. Akhirnya sehingga membentuk Indonesia itu kan juga tantangan. Nanti anak-anak bisa apa tidak ya, khawatir itu, termasuk waktunya. Akhirnya untuk mempersingkat waktu ya, untuk budayanya tidak terlalu banyak, memang intinya budaya, beberapa budaya saja dari daerah mana itu sudah cukup, tidak bisa banyak karena waktunya juga singkat Bu Reta. Kemudian untuk menempelkan saya terus terang mendampingi karena takut nanti anak-anak juga bingung posisinya, itu saya dampingi, akhirnya selesai dengan baik. Jadi banyak hal yang menarik dan berkesan di dalam kegiatan itu, khususnya anak-anak ini selain melihat banyak keragaman budaya yang di lingkungannya, mereka juga tahu letak-letak peta-peta yang ada di situ ya. Betul. Oke, dari yang sudah Bu Dian ini sampaikan, saya melihat bahwa Ibu sangat peduli dengan keterlibatan siswa, ya. Bagaimana menurut Bu Dian ini? Apakah ada hal lain yang ingin Bu Dian Ratna tingkatkan terkait keterlibatan siswa ini? Untuk keterlibatan siswa itu terus terang cara kita ya Bu Reta untuk anak-anak supaya lebih terlibat itu yang pertama saya buat berkelompok, karena dengan berkelompok itu bisa membantu anak yang dulunya mungkin pendiam, kurang aktif, itu sedikit banyak ikut terlibat, walaupun mungkin masih malu-malu, tapi mau tidak mau dia akan terlibat. Itu ketika kita membentuk pembelajaran kelompok. Kemudian yang kedua, kita merancang ketika kita menyiapkan suatu kegiatan yang yaitu yang memacu anak untuk terlibat, seperti membuat peta, itu kan ya pasti semuanya akan ikut repot. Nah, termasuk anak-anak yang dulunya kurang aktif. Nah, itu mungkin salah satu cara saya untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi dalam suatu kelompok itu bervariatif ya, untuk siswanya sendiri, mungkin ada yang pendiam, ada yang aktif seperti itu, dan usaha Bu Dian Ratna ini yaitu dengan membuat sebuah kelompok diskusi. Dan juga merancang kegiatan yang bisa memacu anak-anak untuk aktif. Baik ya. Poin yang sangat bagus sekali Bu Dian itu ya, bagaimana untuk memanage anak itu biar lebih aktif dan terlibat dalam sebuah diskusi kelompok seperti itu. Nah, bagaimana jika kita coba eksplorasi sedikit nih Bu Dian ya, yang lebih jauh lagi nih, kayak sepertinya menarik sekali nih ya. Apakah ada strategi khusus yang mungkin bisa Ibu coba untuk meningkatkan keterlibatan siswa ini biar lebih, khususnya yang tadi Bu Dian Ratna katakan ada yang pendiam seperti itu. Nah, itu mungkin ada strategi khusus bagi mereka mungkin? Kalau untuk yang pertama, kita bisa menggunakan itu Bu Reta, semacam coaching. Nah, jadi kita cari tahu kenapa anak itu pendiam, ataukah mungkin malu, apa karena tidak memahami materi, atau ada alasan lain. Nah, itu intinya kita melakukan pendekatan secara individu. Apa penyebabnya, tapi itu di luar kegiatan pembelajaran. Jadi sebelum itu kita cari tahu dulu anak-anak yang
kurang aktif itu kita cari tahu permasalahannya dulu. Setelah itu kita ciptakan lingkungan yang nyaman untuk belajar, dan juga mungkin bisa dimulai dengan membentuk kelompok kecil, Bu Rita. Kalau kelompoknya besar, mungkin saya dulu pun ketika di sekolah kalau terlalu banyak orang juga malu, mungkin bisa dimulai dengan kelompok kecil dulu, supaya anak itu tidak, mungkin PD-nya bisa muncul kalau hanya beberapa orang. Kemudian memberikan proyek-proyek kecil secara individual dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama, sehingga dia bisa menuangkan ide-ide kreatifnya. Jadi selain bisa berkolaborasi dengan teman, dia juga perlu diberi proyek individu biar ide-idenya muncul. Begitu, Bu Rita. Baik, sangat menarik sekali ide-idenya Bu Dian Ratna ini, yaitu khususnya pada ya tadi yang strategi yang pertama tadi dengan mengcoaching anak yang pendiam itu, seperti itu ya. Terus kemudian memberikan proyek-proyek kecil secara individual, kemudian menciptakan suasana yang nyaman. Mungkin itu adalah suatu ide-ide kreatif yang mungkin nanti bisa berdampak ke rekan-rekan yang lain ya, Bu Dian. Nah, selain keterlibatan siswa di sini, ada hal lain yang ingin Ibu refleksikan dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Untuk pembelajaran saya kemarin, ingin sebenarnya dengan waktu yang singkat itu untuk mempelajari ragam budaya Indonesia kurang banyak waktunya, Bu Rita. Ya mungkin di kesempatan yang lain saya bisa menambah apa ya, menambah budaya-budaya yang lain yang kemarin belum sempat dipelajari oleh anak-anak, dengan contoh-contoh yang utamanya sesuai dengan kehidupan sehari-hari anak. Mungkin budaya yang ada di sekitar juga itu menurut saya penting. Kemudian manajemen waktu, Bu Rita, ini supaya di kesempatan berikutnya saya tidak ketar-ketir, ini mungkin bisa di berikutnya saya harus lebih menata waktu dengan jumlah kegiatan sekian banyak, mungkin bisa dikurangi tapi tidak mengurangi ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya. Kemudian yang terakhir, media bisa ditambah lagi untuk anak-anak supaya lebih menarik. Gitu. Karena media itu sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan anak saat pembelajaran ya. Oke, melihat dari reflektifnya Ibu ini, dari semua refleksi yang sudah kita bahas hari ini ya, mungkin apakah ada satu hal yang menurut Bu Dian Ratna itu menjadi prioritas untuk mengembangkan, atau sesuatu yang perlu Bu Dian Ratna kembangkan dalam pembelajaran selanjutnya? Untuk berikutnya, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mendesain, merencanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian ingin menerapkan pembelajaran aktif yang melibatkan siswa secara langsung, Bu Rita. Oke, kita akan fokus pada hal itu ya, Bu Dian Ratna. Nah, bagaimana kita coba membuat rencana kecil nih, ya, untuk mencapai tujuan itu. Nah, misalnya apa saja yang perlu Bu Dian Ratna persiapkan atau lakukan dalam pembelajaran berikutnya? Yang pertama tentu saja perencanaan yang matang, dengan manajemen waktu yang lebih baik, medianya juga disiapkan sedemikian rupa supaya lebih menarik. Selain itu, saya akan mempelajari berbagai strategi pembelajaran aktif, kemudian seperti diskusi kelompok, kemudian pembelajaran berbasis masalah, atau bisa juga pembelajaran berbasis proyek. Itu bisa saya coba di pembelajaran berikutnya, Bu Rita. Oke. Termasuk tadi rencana selanjutnya ya, aksi kecilnya ya Bu, ingin menambahkan pembelajaran yang berbasis PBL, PJBL seperti itu, proyek-proyek seperti itu ya, dan tidak luput juga nanti membagi kelompok dengan diskusi kelompok seperti itu. Rencananya sangat baik, Bu Dian. Saya yakin dengan langkah-langkah yang sudah Ibu rencanakan ini, pembelajaran selanjutnya akan lebih menarik dan anak-anak juga ikut terlibat di sana dan semakin bersemangat, percaya diri, khususnya bagi yang sudah menjalani coaching dari Bu Dian Ratna tadi ya, karena kemarin itu saya lihat juga ada beberapa di bagian kelompok-kelompok itu yang anaknya itu kurang aktif seperti itu, masih diam seperti itu. Nah, sebelum saya akhiri,
sesi percakapan pasca observasi yang sudah kita lakukan, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, yaitu saya sangat mengapresiasi sekali semangat belajar dan berinovasinya yang Bu Dian Ratna lakukan kemarin itu. Saya yakin dengan terus belajar dan berefleksi, nanti Bu Dian Ratna akan menjadi guru yang semakin hebat dan bisa berbagi praktik baik dengan rekan sejawat, dan mungkin bisa menjadi sampel contoh guru teladan seperti itu ya Bu Indah ya. Dan bisa berkolaborasi serta berbagi praktik baik dengan teman yang lain. Baik, terima kasih banyak Ibu Dian Ratna. Sama-sama, Ibu Reta. Sudah menjadi guru yang bisa saya observasi untuk kegiatan supervisi saya. Dan terima kasih juga untuk Ibu pengajar praktik saya, Bu Indah Rizat. Saya mohon maaf jika ada kurang lebihnya atau tindakan tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.